Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wasihat wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang insya Allah kita semua mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini tiada untaian kata yang indah, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi nikmat oleh Allah sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita memperoleh rahmat Allah dan ridho Allah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini bukan semata-mata kita sehat wal afiah. Banyak saudara kita saat ini sehat wal afiat, mereka tidak bisa hadir karena tidak mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita syukuri rahmat Allah, ridho Allah, dengan cara mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah, di mana hari ini ada 3 peristiwa besar di dunia. Apa 3 peristiwa penting, peristiwa besar di dunia tanggal 10 Dzulhijjah? Yaitu yang pertama, berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, jutaan bahkan ratusan juta umat Islam berkumpul di masjid, di lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang ketiga, nanti jutaan hewan ternak disembelih sebagai rasa wujud syukur kepada Allah. Oleh karena itulah, dengan peristiwa besar ini, mari kita sambut dengan memperbanyak gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
mulai hari ini sampai hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, kita teringat sejarah 360 abad yang lalu, di mana sejarah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manam ila akhirih, yang artinya ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak masa balik, masa dewasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat wahyu, diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, sesungguhnya ayah diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Undur mata taro, bagaimana pendapatmu Ismail? Maka Ismail menjawab, ya ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan engkau menjumpai aku orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, insya Allah kita semua sudah hafal di luar kepala sejarah cerita pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Setiap tahun kita mendapat tausiah dari guru-guru kita, yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah sampai saat ini kita sudah mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail? Oleh karena itulah para hadirin jamaah, melalui mimbar yang penuh barokah ini kami akan menyampaikan apa di antara pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang pertama adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun tidak punya anak, 86 tahun memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Setelah punya anak, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sejauh mana kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada anaknya. Alhamdulillah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah. Ujian dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah para hadirin jamaah, jangan karena kita sibuk terlalu cinta dengan anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita lupa dengan Allah. Jangan karena kita sibuk bekerja, sibuk dengan harta kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum adzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta-hartamu, karena anak-anakmu, sehingga kamu lupa, lalai ingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian tergolong orang-orang yang rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu apa bukti kalau kita mengaku cinta Allah, taat kepada Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam?
Di antara ciri-ciri orang itu dikatakan cinta kepada Allah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, orang yang mengaku cinta Allah, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan mereka mengaku cinta Allah kalau perintah Allah tidak dikerjakan. Ada panggilan sholat, suara adzan berkumandang. Orang yang mengaku cinta Allah segera ambil air wudhu, segera ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi seandainya kita mengaku cinta Allah, setiap hari kita dipanggil oleh Allah melalui suara adzan untuk melaksanakan ibadah sholat, kita jarang ke masjid, kita sering meninggalkan sholat, maka cinta kita belum 100%. Oleh karena itulah mari kita cinta Allah dengan melaksanakan perintah Allah dengan sesungguhnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengaku betul-betul cinta Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadi orang-orang yang bertakwa dalam hidup di dunia, insya Allah manakala kita punya permasalahan akan diberi jalan keluar oleh Allah. Kita sulit rezeki, seret rezeki, insya Allah dengan kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, akan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Kita punya masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah apa yang saja di dunia, sehingga hati kita sedih. Dengan takwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Diberi jalan keluar oleh Allah segala permasalahan kita. Dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena ketakwaan kepada Allah, cintanya kepada Allah, ingin punya anak, diuji oleh Allah, disuruh menyembelih. Ibrahim melaksanakan perintah Allah, akhirnya Ismail diganti oleh Allah. Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, yaitu seekor domba. Itulah apresiasi Allah, janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu ciri-ciri yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Allah adalah rela berkorban. Seperti dulu kita punya kekasih, waktu masih muda kita sangat cinta, apa saja yang diperintahkan kita lakukan, kita kerjakan, walaupun perintah itu berat. Bahkan kita rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, bahkan korban nyawa demi orang yang kita cintai. Begitu juga kita cinta kepada Allah, mari kita rela berkorban. Apalagi di momentum bulan Dzulhijjah, tanggal 10 sampai tanggal 11, 12, 13, kita dianjurkan oleh Allah, manakala punya kelebihan rezeki, mari kita berkorban sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang telah diberikan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kita tidak mampu berapa jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kata Allah, fasholli, maka dirikan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah
tidak diperintahkan oleh Allah seperti Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan putranya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah mengorbankan sebagian kecil rezeki kita. Tapi sayang seribu sayang, di akhir zaman karena banyak umat Islam terlalu hubbud dunia, cinta dunia, perintah Allah kurban tidak dilaksanakan, padahal mereka punya harta yang banyak, punya rezeki yang banyak. Untuk itulah mari kita berkorban, bahwa korban adalah kemauan. Kalau haji adalah panggilan, kalau korban adalah kemauan. Banyak orang yang kaya raya, punya harta yang banyak, setiap tahun tidak mau berkorban, bahkan dalam hidupnya tidak pernah berkorban karena tidak ada kemauan, tidak ada niat. Sementara tidak sedikit orang yang tidak mampu, hidupnya pas-pasan, bahkan rumahnya jelek, mereka bisa berkorban tiap tahun karena ada kemauan yang kuat. Oleh karena itulah para hadirin jamaah, mari kita berkorban dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya harta yang banyak, kita kaya raya, tidak mau berkorban. Mari kita malu kepada Allah. Selama hidup kita jarang berkorban, pada tiap bulan kita rekreasi, kita healing, ratusan uang yang kita keluarkan. Setiap hari kita beri pulsa paketan, anak kita, istri kita, keluarga kita, ratusan ribu. Sementara dalam hidup kita tidak pernah berkorban. Bahkan yang ahli hisab, satu hari merokok sampai 1 pak 20 ribu, 1 tahun 7 juta. Tapi sayangnya mereka tidak pernah berkorban karena tidak ada niatan iman yang kuat. Oleh karena itulah mari kita berkorban. Jangan sampai kita mendapat peringatan Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudohi fala yuqarrib musolana. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kaya raya, tidak mau berkorban, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Karena itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki yang barokah, rezeki yang turah-turah, sehingga tahun depan kita bisa berkorban di masjid kita ini, Masjid Al-Karomah. Insya Allah kurban yang kita peruntukkan oleh Allah akan menjadi tumpaan kita, kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diberi pahala oleh Allah yang luar biasa. Likuli sarotin hasanatin, setiap bulu dari seekor hewan kurban merupakan 10 kebaikan. Berapa juta, berapa miliar kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu pelajaran yang kedua dari kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail adalah cerminan keluarga yang ideal. Nabi Ibrahim adalah cerminan keluarga yang menjadi idaman umat manusia di dunia. Mengapa Nabiullah Ibrahim merupakan cerminan keluarga yang ideal, idaman umat manusia? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang baik, nabi yang soleh. Ismail adalah anak yang soleh, yang taat. Siti Hajar adalah istri yang solihah. Kita lihat waktu mendapat wahyu perintah Allah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya, seorang ayat tidak langsung otoriter dilaksanakan. Nabi Ibrahim bermusyawarah berkeluarga dengan istrinya, dijak musyawarah. Anaknya yang masih kecil dimintai pertimbangan. Ya bunayya, wahai anakku Ismail,
Aku diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Undur mata taro. Bagaimana pendapatmu Ismail? Ismail jawab, ya ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga engkau mendapati aku menjadi orang yang sabar. Ini karena Ismail anak yang soleh. Coba Ismail sekarang, Ismail yang tidak soleh, yang tidak taat kepada orang tua, mungkin jawabannya beda. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu Ismail? Ismail sekarang yang tidak soleh, jawabannya, tidak ayah, aku masih muda, cita-citaku masih tinggi. Ayah saja yang disembelih, yang dikorbankan, yang sudah tua, bau tanah. Itu jawaban anak yang tidak soleh sekarang. Oleh karena itulah para hadirin jamaah, kita memohon kepada Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri kita soleh solihah. Kita contoh gambaran Nabi Ibrahim alaihissalam mencetak anak-anak yang soleh, yang melahirkan para nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mencetak anak soleh tidak semudah kita membalikkan tangan. Banyak usaha yang harus kita lakukan. Mari kita berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang pertama, orang tuanya, ayah ibunya harus menjadi orang yang soleh dulu, menjadi suri tauladan kepada anaknya. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita soleh solihah yang taat ke Allah, taat kepada orang tua, sementara kita menjadi orang tua tidak soleh, tidak memberikan contoh tauladan kepada anak-anak kita. Bahkan orang tua hanya memerintahkan anak, nak pergi ke masjid sholat, pergi ke ngaji ke masjid, tapi orang tuanya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Bagaimana bisa mereka ditiru oleh anak-anaknya? Yang kedua para hadirin jamaah, agar anak kita menjadi anak yang soleh, mari kita beri makanan yang halal. Jangan sampai kita memberikan makanan yang haram kepada anak-anak kita. Kemudian kita doakan anak-anak kita setiap hari. Ba'da sholat lebih-lebih sepertiga malam hari, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada selama ini kita berusaha mencetak agar anak kita menjadi anak yang baik, tapi kenapa anakku selama ini tidak taat kepada Allah, belum mau sholat, dengan orang tua menyakitkan, durhaka? Kita doakan anak kita, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh. Insya Allah kalau kita punya anak soleh, menjadi aset orang tua kita, menjadi investasi jangka panjang di akhirat. Manakala kita punya anak yang soleh solihah, orang tua nanti di alam barzah, di alam kubur menangis karena meninggalkan anak-anak yang tidak taat, tidak berbakti kepada orang tua, tidak taat kepada Allah, tidak pernah mendoakan orang tuanya. Padahal kita sudah membiayai jutaan, sementara anak-anak yang kita tinggal tidak pernah berbakti kepada Allah. Sebaliknya orang tua kita nanti bahagia, senang di alam barzah, di alam kubur, manakala kita meninggalkan anak-anak yang soleh solihah, yang taat kepada Allah, senantiasa mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di dunia, dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itulah para hadirin contoh cerminan keluarga yang ideal Nabiullah Ibrahim. Mari kita berusaha mencontoh tauladan Nabi Ibrahim yang diteruskan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri soleh solihah. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baraka fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kami Allah, dosa-dosa kesalahan orang tua kami Allah, guru-guru kami, pemimpin bangsa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, karunia orang tua kami ya Allah dengan kesehatan, lindungi mereka ya Allah dari orang-orang yang zalim, rahmati mereka ya Allah sehingga saat menghadapmu ya Allah, saat ajal menjemput orang tua kami ya Allah, mudah-mudahan mati husnul khotimah. Ya Allah, jika hari ini di antara saudara kami ya Allah yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkau ya Allah yang maha penyembuh.